Gebrak pakai senyum, Jokowi rontokan kubu BEM UI, Demokrat, PKS, HMI, SBY, FPI, KPK, Pro Novel. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Yang lagi rame, naik panggung, meme yang diposting oleh akun medsos BEM UI. Pentolnya pun langsung terkenal, Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra. Mengingatkan kita pada peristiwa tahun 2018 ketika Ketua BEM UI kala itu, Zadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Jokowi di kampus UI, Depok. Salah satu yang dipermasalahkan oleh Zadit adalah isu gizi buruk di Asmat, Papua. Lucunya, Zadit ini malah gak ikut ke Papua mendatangi Asmat ketika dikasih kesempatan ke sana. Kita pun ngakak. Ada orang nyari panggung tapi ternyata tidak punya nyali membuktikan omongannya. Hahaha. Saat itu kan lagi menjelang Pilpres 2019. Pahamlah kita jika insiden itu dilihat dari sudut pandang politik. Sekarang kejadian lagi, sebenarnya momen yang perlu dicermati itu bukan saat BEM UI mengunggah meme yang mengkritik Presiden Jokowi, melainkan kejadian-kejadian sesudahnya. Siapa saja pihak-pihak yang nebeng alias menunggangi peristiwa ini? Yang pasti adalah Partai Demokrat. Pasca dipanggilnya para pengurus BEM UI oleh pihak Rektorat UI, Demokrat pun bersuara. Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahendra Putra menyatakan harapannya agar tidak ada mahasiswa yang diberi sanksi akademis atas sikap dan kritikannya, dan agar pihak Rektorat tidak memaksakan kesepakatan dalam pertemuan itu. Wakil Sekjen Demokrat Irwan juga menyentil agar otoritas kampus tidak boleh jadi alat istana untuk membungkam kemerdekaan para mahasiswa berpendapat. Narasi yang dimainkan seakan Presiden Jokowi lewat Rektorat UI berusaha untuk membungkam para mahasiswa. Hal ini sudah dimentahkan oleh Ade Armando, yang juga seorang dosen di UI. Ternyata BEM diundang untuk ngobrol-ngobrol doang, tidak ada ancaman saksi dan perintah menghapus tweet, tulis Ade di Twitter. Kemudian ketika digembar-gemborkan terjadi peretasan terhadap akun WA dan medsos pengurus BEM UI, Direktorat bersuara lagi. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rahlan Nasyidik, meminta DPR memakai hak interpelasi untuk menanyakannya kepada pemerintah. Dan kemarin, 29 Juni, Demokrat minta pihak kampus UI memfasilitasi BEM UI untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Padahal kan kata Presiden Jokowi mengkritik itu boleh-boleh saja. Kita lanjut dulu ke PKS ya. Tentu saja PKS mendukung BEM UI, menyebut mereka mahasiswa yang jujur. Terkait pemanggilan oleh Rektorat UI, PKS menyebutnya sebagai cerminan kondisi demokrasi negeri ini yang cacat. Terkait peretasan akun WA dan medsos, PKS menyebutnya sebagai pertanda rezim ini sudah sempoyongan seperti orang mabuk yang sedang jalan. Salah satu kubu Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, yakni HMI MPO, menyatakan mendukung kritik BEM UI terhadap Jokowi. Afandi Ismail, Ketua PB HMI MPO, bahkan menyerukan revolusi dan meminta Jokowi turun dari jabatan presiden. Dari netizen dibongkar pula kedekatan antara BEM UI dengan SJW dan para pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Juga kedekatannya dengan SBY, ya dari cuitan-cuitan Leon sendiri. Selain itu, banyaklah fakta blunder yang turut dibongkar oleh para netizen. Antara lain adalah protes dari BEM UI ketika pada bulan April 2020, kampus UI belum memberikan subsidi pulsa untuk pelaksanaan pembelajaran online. Ini fakta yang menohok. Artinya BEM UI juga ngarep subsidi dari orang yang mereka kritik habis-habisan. Hehehe, malu deh. Fakta kedua adalah ketika protesnya BEM UI pada bulan Januari 2021 lalu, terkait pembubaran ormas terlarang oleh pemerintah. BEM UI bahkan mendesak pemerintah untuk mencabut SKB pembubaran ormas terlarang itu. Oh, jadi mereka ini semacam bazarnya atau kacungnya FPI. Fakta ketiga diawali oleh meme di bawah ini. Juga fakta keempat diwakili oleh gambar kumpulan berita tentang SBY di bawah ini yang diunggah oleh Dedek Prayudi, ex-jubir PSI. Kita absen lagi siapa-siapa yang ada di dekat BEM UI. Partai Demokrat, PKS, SBY, HMI MPO, FPI, dan KPK kubu Novel Baswedan. Tapi yang masih ngarep subsidi pulsa dari pemerintah. Hehehe. Dari sudut pandang strategi politik, tindakan pembuatan dan penyebaran meme kritik Jokowi oleh BEM UI bisa disebut sebagai provokasi. Melihat kedekatannya dan siapa-siapa yang membonceng isu ini, makin terang benderang adanya agenda politik di balik itu semua. Terlebih jika melihat seruan revolusi dari HMI yang minta Jokowi mundur, seakan BEM UI ini adalah anggota gerakan kami yang dideklarasikan tahun lalu. Masih ingat kan kami yang turut digerakkan oleh Gatot Nurmantio yang ujung-ujungnya juga minta Jokowi mundur. Tiap ada demo juga tuntutannya sama, entah demo PA 212 ataupun demo para mahasiswa.
Sama dengan tuntutan Habib Rizik kan? Padahal Jokowi adalah presiden terpilih oleh mayoritas rakyat dengan angka kepuasan kinerja yang tinggi di atas 50%, bahkan mencapai 80-an%. Adakah rakyat biasa yang ikutan demo? Adakah rakyat biasa yang memprotes pembubaran Ormas Larang? Banyakkah rakyat yang mendukung kritik BEM UI? Nah, tiba saatnya Presiden Jokowi menggebrak. Provokasi di atas itu memang dijalankan dengan harapan agar pemerintah khususnya Presiden Jokowi terpancing, lalu memberikan reaksi keras bahkan represif. Nyatanya, Jokowi tetap kalem, bahkan sambil tersenyum lebar. Kita saja paham kok, apalagi seorang Jokowi yang ahlinya rebus kodok. Main catur itu, hehehe. Dilansir cnnindonesia.com, Presiden Jokowi dengan santai menyebut sudah terbiasa dikritik. Dia menilai bahwa BEM UI sedang belajar menyampaikan pendapat dan tidak ingin menanggapi kritik itu secara berlebihan. Kritik ini ya boleh-boleh saja, universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Antara lain kata Presiden Jokowi, lengkapnya di video di akhir tulisan ini. Santailah. Lawang mayoritas rakyat pun tidak mendukung kritik dan kehebohannya itu. Rakyat malah marah melihat bagaimana BEM UI dan pihak-pihak yang membonceng itu berusaha memojokkan Presiden Jokowi. Sekarang Presiden sedang bekerja keras memulihkan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi. Dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saja, ada 30 juta lebih warga masyarakat yang perlu dibantu untuk pulihkan ekonominya. Presiden Jokowi sedang bekerja keras, dari urusan vaksinasi hingga menggerakkan roda ekonomi. Las itu cuma di kampus saja sambil main medsos, bisanya hanya lempar meme, gambar dan kata-kata. Sudah bisa cari nafkah belum? Sudah merasakan pahitnya kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi? Kalau SPP, uang kos dan makan sehari-hari masih diongkosi orang tua, apa layak kalian menilai kinerja seorang presiden? Kalau nggak diongkosi orang tua, patut dicek itu yang ongkosi siapa kan? Presiden Jokowi lagi ditantang main catur sama anak kecil, hehehe. Jadi ya, diketawain saja. Digebrak dikit, semuanya kena sampai ke SBY. Ternyata Presiden Jokowi santuy aja kok. Bedalah sama SBY, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Jika bisa membeli alutsista baru, mengapa harus membeli bekas pakai? Ditulis oleh Hardianto di siwar.com. Belakangan ini military enthusiast di tanah air dihebohkan dengan berita belanja alutsista yang dilakukan oleh Menhan Prabowo Subianto. Tidak tanggung-tanggung, dana 1.700 triliun rupiah disiapkan oleh pemerintah untuk memenuhi daftar belanja Kemenhan. Memang tidak semua dana itu berasal dari APBN kita, namun berasal dari kredit ekspor, atau dengan kata lain, pinjaman luar negeri. Dana raksasa itu akan digunakan untuk membeli puluhan bahkan mungkin ratusan alutsista modern. TNI Angkatan Laut direncanakan mendapatkan kapal fregat, Frame, Bergemini-class, dan Iver Hudfeld class, kapal selam Scorpion class atau tipe 214, pesawat Petrel Maritim, P-8 Poseidon, serta ratusan kendaraan tempur marinir. TNI Angkatan Udara mengincar jet tempur Dassault Rafale F-15X, KF-21 dan F-18. Pesawat angkut C-130J, pesawat tanker Airbus A300 MRTT, pesawat intai Airi, serta sistem pertahanan udara. Sedangkan TNI Angkatan Darat berencana membeli tank tempur, kendaraan lapis baja, helikopter serbu, serta kendaraan artileri. Melihat daftar belanja Kementerian Pertahanan, sekilas tampak ambisi besar untuk memperkuat militer Indonesia. Alutsista yang diincar merupakan alutsista modern dan menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Ini sejalan dengan ambisi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Tentu saja ini juga menjadi jawaban atas tindakan agresif Tiongkok yang terus saja mengklaim wilayah negara lain di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara versi Indonesia. Namun di luar euforia borong alutsista ala Kemenhan, terselip juga rencana membeli alutsista bekas pakai. Ini mengejutkan bagi masyarakat dan pengamat di Indonesia. Memiliki budget besar sehingga bisa membeli mesin perang yang baru dan grace, kenapa masih juga membeli alutsista bekas? Banyak yang kemudian menolak dengan keras rencana tersebut, bahkan menganggapnya hanya buang-buang uang saja. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut memang perlu dilakukan? Untuk menjawabnya kita harus melihat proses pembelian alutsista tersebut secara utuh. Perlu dipahami bahwa membeli mesin perang itu tidak seperti membeli mobil atau motor di dealer. Kita datang bawa uang dan pulang bawa mobil. Tidak sesederhana itu. Ketika sebuah negara ingin membeli alutsista baru dari sebuah negara, hal pertama yang harus dilakukan adalah menandatangani nota kesepahaman awal
Di sini, negara pembeli akan melakukan kontrak dengan negara produsen melalui kemenhan masing-masing. Selanjutnya, negara pembeli akan menandatangani perjanjian dengan pabrikan pembuat. Di sini akan dilakukan negosiasi tentang harga, spesifikasi barang, serta detail-detail lain yang diminta oleh pembeli. Barulah setelah itu barang akan diproduksi dan jika sudah jadi kemudian dikirimkan kepada pembeli. Jika kita mencermati proses pembelian sebuah alutsista, bisa disimpulkan prosesnya cukup rumit. Waktu yang dibutuhkan jelas tidak sedikit untuk pembelian satu unit kapal perang misalkan. Saat proses kesepahaman awal hingga penandatanganan kontrak efektif bisa memakan waktu setahun. Setelah itu proses konstruksi fisik bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Setelah barang jadi masih harus dilakukan berbagai macam tes yang bisa memakan waktu hingga setahun. Jika di total paling cepat membutuhkan waktu 4 tahun sebelum alutsista tersebut bisa dioperasikan oleh pembeli. Itu pun jika barang yang dibuat sudah memiliki basis awal yang menjadi acuan. Jika barang yang diproduksi belum memiliki basis awal, dibutuhkan waktu pengembangan yang jauh lebih lama lagi. Sederhananya, jika kita membeli sekarang, barang baru kita dapatkan 4 atau 5 tahun lagi. Itu jika semua proses berjalan lancar. Disinilah kemudian pembelian alutsista bekas pakai memiliki justifikasi untuk dilakukan. Jika membeli baru, masa tunggu akan sangat lama, sementara di satu sisi, tantangan dan ancaman terus ada, bahkan bisa saja meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kasus Indonesia, TNI Angkatan Laut harus menunggu paling cepat tahun 2026-2027 untuk bisa menerima unit pertama kapal fregat Freden dari Italia atau Iver Huitfeldt dari Denmark. Sementara ancaman dari negara lain terus muncul, belum lagi target pemenuhan MIF yang harus dilakukan oleh Kemenhan pada tahun 2024. Jadi sembari menunggu kapal baru selesai dibuat, masuk akal jika membeli kapal bekas menjadi solusi jangka pendek. Masa tunggu yang lebih cepat, hanya 1 atau maksimal 2 tahun bisa menjadi jawaban. Belum lagi harganya yang murah dan pas di kantong. Memang jika membeli alutsista sebaiknya kita membeli alutsista baru, namun perlu dimengerti bahwa persoalan waktu bukanlah privilege yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini terjadi karena pabrikan pembuat bukan perusahaan yang ada di Indonesia, melainkan harus diimpor dari luar negeri. Membeli alutsista bekas pakai jelas bukan solusi ideal untuk kepentingan jangka panjang, namun untuk solusi jangka pendek itu win-win solution yang bisa dilakukan sejauh ini. Dalam hal ini, tidak ada salahnya kita mempercayai kebijakan yang dibuat oleh Kemenhan, toh kita sendiri sebagai masyarakat awam juga tidak memahami seluk-beluk militer. Bagaimana menurut Anda?